Rata-rata kita tentu saja sudah menjalani pengalaman berpuasa sudah puluhan tahun. Jika usia kita pertama kali belajar puasa itu pada usia 7 tahun, dan hari ini kita sudah berusia 30 tahun, berarti kita sudah memiliki pengalaman berpuasa selama 23 tahun. Kalau usia kita 40 tahun, berarti sudah 33 tahun. Dan kalau usia kita 50 tahun, berarti pengalaman kita berpuasa itu sudah 43 tahun. Dan begitu seterusnya. Ini tentu saja pengalaman berpuasa yang sangat lama, karena ini bukan waktu yang sebentar bagi kita semuanya. Tentu saja kita masih ingat ketika masih kecil dulu, ketika pertama kali kita belajar berpuasa diajari oleh orang tua kita, maka kita ini ketika berpuasa melihat orang lain tidak berpuasa itu kita acap kali tergoda. Acap kali kita juga ingin membatalkan puasa karena nggak kuat, nggak tahan melihat orang lain yang tidak berpuasa, mereka makan, kita pun setidaknya ada perasaan untuk ikut makan dan puasanya batal. Tapi dengan usia kita yang bertambah terus dan seterusnya, sampai hari ini kita sudah dewasa, juga sebagian kita sudah menginjak usia tua, maka tentu saja apa yang kita alami pada masa ketika kecil dulu itu sudah berbeda dengan yang kita rasakan hari ini. Cara kita berpuasa, sikap mental kita dalam berpuasa, perilaku kita dalam berpuasa juga sudah mengalami perubahan. Kita tidak lagi seperti dulu yang mudah terganggu, tergoda, atau hirau dengan lingkungan di luar diri kita. Sekarang ketika kita berpuasa, kita tidak peduli bagaimanapun kondisi di luar, mereka berpuasa atau tidak, kondisinya mendukung kita atau tidak, kita sudah tidak terganggu oleh itu semua. Sebagai contoh misalkan ketika kita berpuasa sunat, kita berniat puasa sendirian di rumah, orang-orang di rumah yang lainnya tidak berpuasa, mereka makan, kita melihatnya, makanan terhidang di meja makan dengan sangat nikmat dan lezat. Sama sekali kita tidak terganggu dan sama sekali kita tidak tergoda untuk membatalkan puasa. Karena kita sudah punya niat yang kuat. Kita keluar rumah, ketemu orang-orang yang tidak berpuasa, ke tempat kerja, ke tempat aktivitas, kemana kita menuju, orang-orang kita lihat tidak berpuasa. Warung nasi juga buka, dan kita sama sekali tidak terganggu, tidak tergoda, dan tidak sedikit pun ada pikiran untuk membatalkan puasa. Bahkan lebih dari itu, ketika ada orang yang mencoba memancing emosi kita, memancing amarah kita, kita juga tidak terganggu dengan sikap-sikap mereka sampai tersinggung, apalagi naik amarah, apalagi emosi kita menjadi naik. Kenapa? Karena kita saat ini sudah beranjak dari puasa yang kekanak-kanakan menjadi puasa yang dewasa, puasa yang matang, puasa yang tenang, damai dengan diri sendiri dan juga damai dengan lingkungan. Di antara sikap kekanak-kanakan dalam berpuasa itu adalah kalau kita merasa terganggu ketika melihat orang lain tidak berpuasa, melihat warung-warung nasi buka, kita lantas marah, emosi, apalagi ada misalkan kalau ada sebuah sikap ketika kita melihat orang lain tidak berpuasa, kita marah dan kita berkata, Anda tidak menghargai saya yang sedang berpuasa. Atau kita melihat warung nasi buka dan kita marah kepada mereka, mengajak orang-orang datang ke pemiliknya, datang ke warungnya, minta agar warung ditutup, bahkan dengan memaksa pemiliknya menutup warung. Nah, tindakan-tindakan itu seperti itu tentu saja menunjukkan ketidakdewasaan dalam berpuasa. Karena berpuasa itu bukan untuk orang lain, tapi berpuasa itu untuk diri kita sendiri. Allah berfirman, Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Sungguh telah beruntung, sungguh telah berbahagia orang yang telah mensucikan dirinya. Atau dalam tafsir yang lain, sungguh berbahagia orang yang telah mengeluarkan zakat, menyebut nama Tuhannya, dan sholat. Nah, siapa orang yang berbahagia? Siapa yang beruntung?
Orang berbahagia, orang beruntung adalah yang berzakat, yang menyebut nama Tuhannya, dan sholat. Buat siapa keberuntungan? Buat siapa kebahagiaan? Buat orang yang melakukan zakat, menyebut nama Allah, dan juga sholat. Jadi sholat, menyebut nama Allah, zakat itu kembali kepada pelakunya. Rasul juga pernah bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kalian, niscaya kalian sehat. Siapa yang akan mendapatkan berkah kesehatan dari puasa? Tentu saja pelakunya. Maka ketika kita berpuasa, kita lebih fokus kepada perbaikan diri kita, bagaimana agar puasa itu memberikan manfaat kepada diri kita, jasmani, rohani, lahir, batin, jiwa, dan raga, bukan untuk orang lain. Sehingga kita tidak peduli apapun kondisi luar kita, kalau kita sudah punya niat berpuasa, puasa itu untuk perbaikan diri kita, agar kita melesat dari puasa yang kekanak-kanakan menjadi puasa yang dewasa dan matang, maka kita melihat kepada diri sendiri, fokus pada puasa yang kita lakukan. Ada kalanya mungkin sebagian orang ketika berbuat baik itu ada perasaan bahwa dia sudah menjadi orang baik. Ketika kita berbuat ketakwaan, kita merasa diri sudah menjadi orang bertakwa. Ketika kita berbuat kesalehan, ada mungkin di antara orang-orang yang merasa dirinya sudah soleh. Kita berpuasa, itu juga mungkin ada di antara orang-orang yang merasa bahwa dia sudah berpuasa dengan baik. Padahal itu boleh jadi hanya perasaan. Dan ketika kita merasa sudah menjadi baik puasanya, sudah menjadi orang yang taat, sudah menjadi orang yang bertakwa, sudah menjadi orang yang soleh, sudah merasa menjadi orang yang soleh, orang yang baik, orang yang taat, orang yang bertakwa, maka itulah jebakan ruhaniyah yang terjadi pada kita. La tuzakku anfusakum, janganlah kalian merasa diri kalian suci. Kita berpuasa, tapi kita tidak boleh merasa diri sudah suci dengan puasa yang kita lakukan, sehingga semena-mena menuduh orang yang tidak berpuasa dengan tuduhan-tuduhan yang tidak benar dan tidak baik, atau menganggap mereka dengan anggapan-anggapan yang negatif. Maka dalam rangka agar kita bergerak dari puasa yang kekanak-kanakan menjadi puasa yang dewasa dan matang, maka puasa ini mesti membuat kita makin masuk ke dalam diri kita, memperhatikan kualitas puasa kita, karena puasa itu untuk memperbaiki pelakunya, bukan untuk orang lain.